Saya ingin memberikan pembekalan terhadap adik-adik apologet Islam terkait dengan materi tentang sibilisisis, tentang penyaliban ini ya. Yang mana kemudian diterangkan di dalam Al-Quranul Karim, wa makaru wa makarallah, mereka kemudian membuat makar, lalu Allah kemudian membalas makar mereka, karena Allah itu adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Dinda Ardiansa bisa buka kamera? Minta tolong, Dek. Oh iya, iya Gurunda, bisa. Buka Bisa, kamera maksudnya data, nunjukin data iya, Gurunda. Iya, data. Saya besarkan ya. Dinda Ardiansa saya besarkan. Iya. Siap abangku. Siap abangku, sebentar. Saya buka data dulu ya, Bang. Ya. Tolong yang muslim yang sorry. Tolong yang muslim supaya ini supaya diperhatikan, biar nanti ini gimana cara besarkannya dia. Sebentar Bang. Ada yang bisa besarin Dinda Ardiansa enggak nih? Bentar ya. Gimana? Sebentar. Saya udah moderator belum Bang? Udah ya? Tunggu. Okay. Ini udah. Loh. Udah ya. Emang okay. Besar segini Gurunda? Atau yang kayak tadi? Yang kayak tadi itu gimana caranya? Nah itu. Gimana? Siapa yang ngerubah tadi ya? Saya tunggu bentar Gurunda. Kiri kanan aja, kiri kanan. Sebentar. Tak rubah yang ini ya. YouTube error enggak loh? Yang YouTube bagus kok. Oke. Nah ini Gurunda. YouTube bagus kok, aman nih. Ya gimana Bang? Ya oke. Coba gimana, dibuka Bang? Di dalam kitab Wahyu 12. Coba. Wahyu 12. Wahyu 12 nomor 9. Alkitab Sabda. Wahyu 12 nomor 9. Siap abangku. Sip. Ini nomor 7. Aku suka tuh Bang yang ayat nomor 7 tuh. Nah ini 9. Nomor 9-nya aja coba. Ya, Alkitab Sabda. Dan coba naga dibaca. besar itu si ular. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut Sibilisis atau Satan yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Oke, minta tolong seluruh dunia di situ bahasa aslinya apa? Seluruh dunia, yang mana seluruh dunia? Seluruh dunia, oh ini. Seluruh dunia itu oikumene. Oikumene dunia. Apa? Dunia. Oikumene apa? Yakin. Ini? Yakin. Coba masuk ke Google, cari tahu apa itu oikumene. Oh gitu. Siap abangku. Sebelum ke situ Dinda, kembali dulu. Ya. Maaf kembali dulu. Coba ke bawah, saya pingin lihat ke bawah sedikit lagi. Tadi udah benar tadi. Ya, udah benar tadi. Udah diklik. Oikumene tadi diklik. Oh, oikumene diklik. Siap. Ya. Ini? Nah, kita masuk. Coba ke bawah. Coba telunjuknya ke bawah lagi. Ya. Ke atas sedikit. Nah, situ. Ada nggak di situ tertulis Keisaran Romawi? Ada. Ini? Jadi oikumene itu identik dengan dan Kekaisaran Romawi. Khususnya, ini khusus ya. Khususnya Kekaisaran Romawi. Ya, naik lagi ke atas. Besarin kayak tadi ya. Terus naik. Definisi oikumene ke bawah lagi, atas lagi. Atas lagi? Ah ini, itu. Kekaisaran Roma. Itu apa itu? Kekaisaran Roma. Jadi iblisnya tadi dilemparkan ke seluruh dunia atau ke Kekaisaran Romawi? Kekaisaran Roma, Kerajaan Romawi. Tuh, Kerajaan Romawi. Oke ya. Kerajaan Romawi ya. Oikumene ya. Iya. Oke, silakan masuk. Coba cari literasi yang berhubungan dengan oikumene itu apa? Coba. Oke, siap Gurunda.
Ini oikumene adalah gerakan yang bertujuan menyatukan gereja-gereja Kristen yang terpecah dengan menekankan kesatuan dalam iman kepada Yesus Kristus, serta istilah yang berasal dari bahasa Yunani oikumene berarti tadi ular tua tadi dilemparkan kemana? Ikumene tadi dilemparkan kemana? Ikumene tadi ular tua itu dilemparkan ke kerajaan Romawi. Subhanallah. Ke seluruh dunia. Kerajaan Romawi. Tangkap enggak ini masalahnya? Ya, paham abangku, paham. Paham ya? Paham bang. Paham kan ya? Paham abangku. Nah kalau kita lihat di dalam 1 Yohanes 3 nomor 8 itu, di situ diterangkan oleh catatan, ya, catatan daripada penulis Yohanes itu sendiri. Barang siapa yang telah berbuat dosa berasal dari iblis, kan gitu ya? Coba buka, benar nggak? Ya ini, betul abangku. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Tuhan menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Mana yang betul? Iblis yang membinasakan Yesus atau Yesus yang membinasakan iblis? Mana yang betul? Berdasarkan ini. Iya betul. Barang siapa yang telah berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Dia yang binasakan atau iblis yang membinasakan? Kalau di sini dia yang membinasakan. Ya. Berarti Yesus yang membinasakan. Betul ya? Iblis. Betul. Oke. Yesus yang membinasakan iblis. Oke, sekarang minta tolong Wahyu 9 nomor 11. Baik Gurunda. Wahyu 9 nomor berapa Gurunda? 11. Nomor 11. Siap. Ingat tadi ular naga tua dilemparkan ke mana tadi? Ke Oikumene. Ke Oikumene, kerajaan Romawi. Wahyu 9 nomor jangan diulang-ulang, nyakit nanti. Oke. Siap. Wahyu 9. Siapa bangku? Ya. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon dan dalam bahasa Yunani adalah Apollyon. Itu apa itu? Iblis atau apa itu? Abaddon itu apa? Abaddon. Penguasa jurang maut siapa? Jurang maut. Oh iya, malaikat jurang maut ini ya. Apa yang tertulis itu? Jurang maut. Jurang maut. Yang mana? Yang jurang maut atau yang Abaddon Gurunda? Iya, jurang mautnya. Jurang maut itu identik dengan lubang kan? Betul nggak? Iya, betul. Yang dalam bahasa jurang maut namanya itu identik dengan lubang. Betul ini. Ya. Jurang maut. Identik dengan lubang kan? Lubang kan di situ. Abassos dalam bahasa Yunani kan? Betul. Nah, lubang. Betul Gurunda. Berarti iblisnya berada di lubang, betul? Betul. Jadi yang keluar dari lubang itu apa? Waduh. Saya nggak berani ngomong Gurunda. Yesus mengatakan dalam, coba dibuka ini deh, dibuka di dalam Yohanes 12. Kita lari ke Yohanes 12 untuk mengambil data itu. Yohanes 12 nomor 31. 31. Yohanes 12:31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dilemparkan keluar ya? Iya. Nah, penguasa dunia ini siapa? Wah, kalau yang dilempar keluar ini pasti si Iblis di sini. Nah, sekarang tolak ukurnya coba baca Yesaya 14 nomor 15. Yesaya 14:15. Jatuh. Waduh, ini pasti ada roh-roh ini Gurunda. 14:15. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Siapa itu?
Yang dimasukkan ke liang kubur itu siapa? Tuhan Nyoten. Bintang Timur, Halal bin Zakar, Lucifer. Halal bin Sakar. Lucifer. Boleh dibaca di data sebelumnya, data 13-nya, 14-nya. Jadi yang iblis ini. Iya ini. Coba lihat. 13. Engkau tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit dan aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Ayat 14-nya. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Wih, hendak menyamai yang maha tinggi. Apa yang terjadi? Siapa ini? Siapa yang sekarang yang menyembah bukan Tuhannya Yahudi tapi menyamakan sembahannya sama seperti Tuhannya Yahudi setara sehakikat? Siapa itu? Aduh, Bunda Rana jawab lah. Sekarang nomor 15-nya, ketika iblisnya ingin menyamai Tuhan, iblisnya dilemparkan ke mana? Ke liang kubur, tempat paling dalam. Ke lubang. Liang kubur ya? Paling dalam, ya. Kenapa Yesus mengatakan angkatan jahat diberi tanda adanya orang yang keluar pada hari ketiga dari kubur? Kenapa harus identik angkatan jahat dengan kubur pada hari ketiga? Karena kubur adalah tempat kubur adalah tempat sibilisis. Tempat ini saya nggak berani ngomong. Jadi kuncinya di situ, sahabat-sahabat sekalian, di Wahyu 12 nomor 9 tadi itu, di situ jelas bahasa Yunaninya. Teman-teman sendiri bisa mencari data bahwa ternyata dia dilemparkan, iblisnya ini dilemparkan kemana dia, si ular tua ini? Ke seluruh dunia, tapinya di situ diterangkan. Tapi faktanya sebenarnya itu bukan ke seluruh dunia, tetapi kepada ekumene, apa tadi ekumene? Gereja-gereja. Ekumene Gurunda, ke kerajaan Romawi. Oke. Adinda boleh bantu saya nggak, dunia bahasa Yunaninya apa? Oke, siap Gurunda. Dunia itu kalau bumi kosmo ya, kalau dunia apa ya? Bukan G, bukan. Coba. Oh iya, tes gas kayaknya. Sebentar ya, translate. Seingat saya. Kosmos, bukan? Kayak ini ya. Kalau bukan G, kosmos. Sebentar, Yunani ya ini. Dunia ya Gurunda? Iya. Atau bumi? Ya, kosmos. Kalau bumi? Kalau bumi itu gas atau G? G kan? Nyambung nggak dengan tadi ekumene? Iya, nyambung. Enggak dong. Nyambung. Enggak dong. Maksudnya gimana? Ekumene kan bukan bumi. Ekumene juga bukan dunia. Oh iya, bukan. Ekumene itu kerajaan Romawi. Berarti setannya dilemparkan kemana? Kerajaan. Gereja-gereja di Roma Yunani. Romawi. Kerajaan Romawi. Sakit hati. Ini ya, kerajaan Romawi. Ini nggak ngedit loh ya, Gurunda, saya nggak ngedit ya. Setan si ular tua yang disebut iblis atau Satan yang menyesatkan seluruh kerajaan. Kok bisa hafal gini Gurunda? Gimana caranya Gurunda? Gimana? Kok bisa hafal? Apa itu deh? Kok bisa hafal ayat-ayatnya gini terus suruh buka ini suruh buka, kok bisa hafal gitu? Gurunda, dari mana tuh ceritanya tuh? Sakit hati nana. Setannya dilempar ke Arab kali. Coba periksa lagi deh. Coba. Iblis tua yang adalah setan itu dilempar ke Arab mungkin. Enggak. Coba. Enggak, kurang enggak ada di sini. Enggak ngarang aja. Kaisaran Romawi, Gurunda. Kerajaan Romawi. Arab kali.
Jangan ada tipex nggak situ? Ada tipex nggak? Tipex. Coba saya kecilkan aja biar nggak kelihatan ya Gurunda ya, bentar ya. Iya, coba kecil. Nah, udah saya kecilkan ini. Kerajaan Roma Irama. Jadi setannya diusir kemana ini menurut kita? Udah saya kecilkan loh. Hah? Udah kecil ya? Setannya diusir kemana? Udah saya kecilkan ini. Coba dibaca lengkap tadi. Coba dibaca lengkap dalilnya coba. Coba dibaca lengkap. Saya ingin tahu. Siap abangku. Dan naga. Wahyu 12 nomor 9. Dan naga besar itu si luar tua yang disebut Sibilisis atau Satan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama dengan malaikat-malaikatnya ya. Ke tanah. Ya. Ke tanah. Siapa yang keluar dari tanah? Sakit hati yang menyembah yang keluar dari tanah. Di mana dia pergi nanti pertama yang menerima adalah kekaisaran Roma Irama. Lucunya gini Gurunda tahu nggak? Lucunya gini. Di sini ada kata bumi. Lucunya gini. Di sini ada kata bumi. Strong concordance numbernya 1093. Di sini ada kata bumi juga. Strong concordance-nya 3625. Beda. Gak bisa beda. Ya gak bisa beda gitu loh. Bahasa Yunaninya apa di situ? Bumi. Yang ini. Ayo. Iya. Oikumene. Oikumene. Bukan ekumene itu. Ayo. Yang apa ini deh? Bumi. Oh, yang bumi tadi, yang G. Gay, apa itu gay? Yang G ini, yang G. Artinya apa? Apa artinya? Tanah. Apa artinya? Tanah. Berarti iblisnya dilemparkan ke tanah. Yang keluar dari tanah siapa? Iblisis. Hati-hati kalau ada yang keluar dari tanah. Hati-hati. Bang Andi monitor, Bang Andi. Bang Andi coba diinfo ke teman kita jam 3. Di sini baru jam 1 ya, Bang Andi. Iya, saya ke situ dulu, malas Kak. Kak bawa mobil. Oh iya, boleh jika Anda boleh. Tunggu Mas di situ. Iya. Jadi Aquimene tadi apa? Gereja-gereja di Roma Yunani sana Gurunda. Berarti tadi Kerajaan Romawi Gurunda. Berarti tadi ular tua dilempar. Kerajaan Romawi. Mambang tanah, Bang Duma, mambang tanah. Mambang tanah. Ular tua yang adalah naga besar, yang adalah iblis dan Satan yang menyesatkan seluruh jangan ke situ. Seluruh itu tuh. Seluruh Kerajaan Roma Irama. Iya, mambang tanah, mambang pohon, mambang udara. Sakit hati yang kini kau rasakan. Awak. Terlanjur jadi Bang Excel tidur. Bang Excel kenapa kau tidur Bang Excel? Kenapa kau nggak ngomong Bang Excel? Ngomong. Ular naga setan tua yang menyesatkan seluruh kekaisaran biskuit Roma. Dari mana lahirnya Protestan Advent? Semua berasal dari kekaisaran Roma Irama. Sekte yang terbaru muncul namanya Mesianik. Itu juga berasal dari pecahan roti biskuit Roma. Oh.
Apakah Yesus mengajarkan ajaran dari kekaisaran Roma? Tidak. Shalalalalala. Jadi Islam itu datang untuk membawa kabar gembira. Bawa kebenaran, berita gembira untuk kalian. Wahasa kitabun musaddiqul lisanan arabiyyan liyunziral ladina zalamu. Itu sebagai peringatan kepada orang-orang zalim. Udahlah, jangan gengsi. Udahlah, jangan gengsi. Wa busyara lil muhsinin. Al-Quran juga datang sebagai kabar gembira bagi orang-orang yang berbuat baik. Ayo, berbuat baik yuk. Jangan menyembah yang dilemparkan ke bumi. Udahlah kawan-kawan. Bertobatlah dari perbuatan-perbuatan seperti itu. Al-Quran itu menjelaskan dengan terinci. Ya, iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah tidak lain hanyalah iblis yang durhaka. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ayolah teman-teman, ya, silakan Anda renungkan kenapa bisa Al-Quran menarasikan hal yang benar-benar nyata dan dibuktikan di kitab Wahyu 12 nomor 9 yang tadi, 1 Yohanes 3 nomor 8, Yesaya 14 nomor 15, Yohanes 12 nomor aduh sakitnya hatimu. Ya, masih adakah yang ingin berdiskusi dengan saya? Ini ada saya ikut punya kegiatan teman-teman. Kegiatan jam 3 Bang Hadi sudah menuju ke sini. Kalau tidak ada lagi, sebentar malam kita ketemu. Tetap membahas ini. Kenapa kita harus bahas ini? Demi untuk keselamatan teman-teman sekalian. Saya tidak merekayasa data. Ada adik saya di sini ahli data. Saya minta beliau membuka data itu dan ternyata betul. Ayo saudara-saudara Kristenku, silakan Anda buka Aikomene itu artinya apa? Cari di Google. Aikomene itu apa? Ternyata itu adalah persekutuan gereja-gereja yang ada awal mulanya di dalam kerajaan Roma. Iya, Masya Allah. Oke. Nah, sedangkan Anda mengimani kitab Wahyu itu adalah kitab penglihatan, ya kan ya? Kitab penglihatan, kitab nubuah. Pengungkapan kemudian rahasia-rahasia itu muncul di zaman sekarang ini. Al-Quran mengatakan wa iyad'una illa syaitanan marida, yang mereka sembah selain daripada aku itu adalah iblis. Itu kata Al-Quran. Nah sekarang ternyata, ayo, yang keluar dari kubur, yang dilemparkan ke kubur, yang dilemparkan ke bumi, itu apa? Kosmos itu apa? Terus Yesus mengatakan iblisnya dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari dalam. Dalam mana? Dalam bumi. Paling diperingatkan di Al-Quran ya Bang ya. Yang bangkit dari kubur diperingatkan itu. di Al-Quran di surah Al-Arab nomor 7, 16 sampai 17. Betul. Betul itu. Nah, karena itulah tugas kami umat Islam ini bukan menista, bukan kemudian menghina, enggak. Tujuan kami adalah memberi peringatan kepada kalian. Memberi peringatan saja. Anda ingin kemudian mengikuti apa yang kami ajarkan, ya silakan. Anda tidak mau, silakan menjadi pembangkang. Karena memang manusia itu dicipta oleh Allah memiliki apa itu? Allah mengatakan bahwa manusia itu berada pada dua posisi. Yang pertama adalah mereka yang mendapatkan petunjuk, dan yang kedua adalah mereka yang tidak mendapatkan petunjuk. Jadi manusia itu terbagi menjadi dua kelompok. Ya. Ada yang mendapatkan petunjuk dan ada juga yang pantas untuk sesat. Nah inilah yang kemudian yang harus dipikirkan oleh saudara-saudara kita Kristen non Muslim. Kenapa? Karena kami berbicara ini karena Islam itu adalah sebagai
sasaran dari kekristenan. Artinya bahwa ketika berbicara mengenai amanat agung, kalian diperintahkan kan untuk menjadikan kami seperti kalian, menjadi murid dari makhluk yang keluar dari kubur itu kan. Nah ini makanya kami nggak mau. Makanya kami tampil dan kami sadar bahwa Al-Quran kami menggariskan farikan hada wa farikan hakka alaihimud dalalah. Nah itu dalilnya tuh. Jadi Allah memberi petunjuk kepada orang yang kemudian pantas menerima petunjuk, yaitu mereka yang menggunakan akal. Dan Allah menetapkan sesat orang-orang yang memang sudah pantas menjadi sesat. Kenapa? Mereka itu nyata, kata Al-Quran, wa yahsabuna annahum muhtadun. Mereka berbuat demikian karena mereka menganggap bahwa mereka sudah mendapatkan petunjuk. Ketika petunjuk itu datang, dalil Al-Quran, dalil di kitab mereka, petunjuk datang, mereka tetap menolak. Oke? Mereka tetap menolak. Nah, itulah yang disebut dalam Al-Quran orang-orang zalim. Kenapa zalim? Telah datang kepada mereka kebenaran, tapi tetap mereka sombong. Mereka tidak mau kemudian mengikuti apa yang menjadi petunjuk. Alhasil, berdebat terus. Padahal yang dia narasikan itu adalah hal yang bertentangan dengan akalnya sendiri. Yang dinarasikan itu sampai ngotot, maki-makian, dimakinya Bang Suma, itu adalah hal narasi yang dia bangun sendiri untuk membantah dalilnya sendiri. Jelas itu kan? Iblislah yang menjadi bapakmu. Nah, kan ada dua tuh. Ada bapak yang di langit, ada bapak juga yang adalah iblis. Orang-orang yang ingin membunuh Yesus, menurut Yesus adalah orang yang melakukan keinginan bapak. Bapak siapa dulu? Karena Yesus mengatakan ada juga bapaknya. Bapaknya orang-orang pelaku maksiat yang ingin membunuh Yesus itu juga punya bapak. Bapak yang adalah iblis yang menginginkan kemudian pembunuhan terhadap Yesus. Alhamdulillah umat Islam tidak berada pada kubu itu. Umat Islam tidak beriman kepada penyaliban. Umat Islam beriman kepada gagalnya salib terhadap orang benar. Jadi umat Islam tidak menginginkan penyaliban terhadap Yesus. Pencipta langit dan bumi tidak menginginkan juga penyaliban terhadap Yesus. Sedangkan iblis berencana menyusun siasat, ya, menginginkan kemudian kematian terhadap Yesus. Berapa kali Yesus ingin dibunuh oleh iblis? Anehnya, saudara-saudara Kristen pun ingin Yesus dibunuh. Karena kalau tidak dibunuh, Kristen ini dapat keselamatan dari mana? Begitu saudaraku. Cuman yang terakhir mungkin Dinda Ardiansa sudah bosan mendengarkan data saya. Data juga yang adalah senjata sangat ampuh yang membuat Edis dan teman-temannya itu antara pingsan dengan mati. Itu Roma 8 nomor 10. Itu juga membuat jantungnya Edis dan kawan-kawan sang penghujat itu loncat-loncat jantungnya kalau membahas itu. Roma 8 nomor 10 dan nomor 11. Itu kalau orang memiliki kemampuan berlogika, kemampuan bernarasi yang mumpuni, pasti lawannya akan kelabakan tuh. Ingat ya teman-teman, ternyata jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Jadi ya ternyata Kristen mati karena dosa berdasarkan dalil itu. Oke? Berarti Kristus palsu itu Guru Dadi? Wallahu a'lam bishawab. Mereka lah teman Kristen ini yang bisa menjelaskan itu kepada kita. Kita hanya menguraikan apa yang ada di dalam iman kita berdasarkan dengan uraian yang muncul di dalam kitab mereka. Kalau di dalam agama mereka beriman kepada kitab Wahyu, kita sajikan kitab Wahyu. Mereka beriman ke Roma, kita sajikan Roma. Nah sekarang permasalahannya, maukah kalian menerima isi kitab kalian sendiri? Nah itu masalahnya itu di situ. Oke, silakan. Mungkin Abangku, ada. Bang. Siap. Abangku.
Ya. Kalau sama Bang Juma ini, teman-teman Kristen tuh masih bisa berdiskusi, masih bisa pakai ayat ini, pakai ayat. Tapi kalau sama saya, abangku, itu teman Kristen nggak bisa diskusi. Buktinya apa? Buktinya ketika saya diajak diskusi gini, Gurunda. Ardiansa, ayo kita diskusi soal ketuhanan, oke? Nah, kalau kau bertanya tentang ketuhanan di saya akan jawab dengan Al-Quran, kitab suci saya, kan gitu, Gurunda. Nah, saya tanya sekarang. Nah, kalau saya bertanya tentang ketuhanan di kamu, kau mau jawab pakai apa? Ya pakai Alkitab kami dong, kitab suci kami. Saya bilang gini, Gurunda, kan sudah dirubah-rubah ayatnya. Di-kick, Gurunda, saya di-kick langsung aja di diskusi. Iya. Di-kick aja di diskusi. Iya. Lanjut, Gurunda. Masya Allah. Iya. Boleh Luar saya biasa. ringkas itu rinci tadi itu Bang Duma ya. Jadi Ya, Bang. awalnya itu di Matius 26 nomor 4 ada niat imam Yahudi menangkap, membunuh Yesus dengan tipu muslihat gitu. Lalu pada sisi lain ada Lukas 2 pasal 34, Yudas Iskariot dirasuki si iblis, berunding lagi dengan imam-imam untuk menyerahkan Yesus. Kan gitu. Lalu terjadilah ending poinnya di Yohanes 8:44. Yesus menuduh mereka, bapakmu adalah si iblis. Jadi rencana berasal dari kuasa kegelapan. Ya kan? Nah, Iya. Ikumene itu kaisar, kerajaan kaisar yang keluar dari bumi, mambang tanah. Kami nyebut mambang tanah, Bang. Mambang tanah, mambang udara, mambang pohon. Kau sembahlah. Ya, kita sapa dulu tamu kita. Halo Saudara Mulik Herlambang, selamat malam. Halo Bang. Selamat malam. Apa itu? Oke, teman-teman sekalian, kelihatannya saudara Kristen kita udah lelah untuk membahas tema ini. Mungkin karena mereka berpikir ini kalau dibahas semakin jauh akan semakin aneh kedengarannya kan ya. Yang pasti ilmu yang paling bermanfaat adalah ilmu yang ada pada orang yang senantiasa ingin berbagi kepada siapapun. Nah, kebetulan saja Islam itu adalah agama tablik, agama syiar. Maka kita yang memposisikan diri sebagai pembimbing atau pengajar atau narasumber memang sejatinya membekali diri dengan ilmu, pengetahuan. Karena acap kali orang berharap pengetahuan itu berasal dari lisan kita. Karena itulah kita harus memiliki waktu, ruang untuk belajar, mengkaji. Sekali kita terjun ke dunia apologet, maka kita harus total di sana. Ya, meski membutuhkan waktu, tenaga untuk bisa menguasai materi-materi atau kisi-kisi yang ada di dalamnya. Tapi jangan putus asa dan niatkan ya semata-mata untuk memberikan pencerahan kepada manusia. Kalau misalnya mereka terima, alhamdulillah. Kalau mereka menolak, kita kembalikan kepada Allah. Kan gitu ya. Sepakat kita ya. Itu rasanya itu adalah konsep dari awal yang ditanamkan oleh guru-guru kita. Bahwa memang kita ini harus belajar dan belajar. Oke, mungkin ada saudara Kristen ini yang di atas ini ada yang ingin disampaikan barangkali. Ada, itu si SL itu Gurunda. Silakan SL. Iya, silakan. Gurunda, saya izin sholat dulu ya di sini ya. Lanjut. Iya, sudah. Udah panjang lebar kan. Gini aja. Intinya aja. Ya. Menurut kamu Bang Juma, apa yang kamu ragukan dalam isi Alkitab? Semuanya bukan ragu lagi.
Di dalam Bible seluruhnya 100% saya tidak ragukan. Tetapi saya yakini itu bukan firman Tuhan. Saya tidak ragukan. Saya meyakini bukan firman Tuhan. Udah. Apa selesai. salah satunya? Saya meyakini sepenuh hati Bible itu bukan firman Tuhan. Saya tidak ragu lagi. Anak-anak juga bisa bernarasi bertuan anak. Saya tidak percaya gini. Sekarang tidak ada anak bernarasinya begitu. Jelaskan apa yang kamu ragukan. Anda kan seluruhnya saya tidak ragukan, tapi saya meyakini bukan firman Tuhan. Kalau seluruhnya ada salah satunya. Mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, seluruhnya itu bukan firman Tuhan. Salah satunya apa? Saya tidak ragu, saya yakin. Seluruhnya. Semuanya. Inilah gak diskusi sama orang gak ngerti apa. Saya tidak ragu, saya yakin. Bible bukan firman Tuhan. Anda kan tanya saya kan? Salah satunya apa? Dijelaskan. Semuanya. Bukan. Semua yang ada di dalam kitabmu itu bukan firman Tuhan. Salah satunya apa yang kamu ragukan? Salah satunya Filipi 2 nomor 6. Apa itu dikatakan? Dewa turun ke bumi menjadi manusia. Dewa? Filipi berapa coba? Filipi 2? Filipi berapa tadi? Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Oke, di mana dikatakan dewa di sini? Oke. Filipi 2 6 ayat sampai 7 kan? Oke, saya baca ya. Oke. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik Allah kan di situ Allah. Padahal di situ dewa tertulis. Telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan sama dengan manusia. Allah itu sama dengan manusia. Di mana dengan dewa di sini? Bahasa aslinya apa? Di mana Allah itu di sini kan nama Tuhan dalam bahasa Arab. Hah? Bahasa aslinya apa di situ? Oke, saya tanya dulu kamu, Bang Juma. Tuhan kamu Allah atau Allah? Tuhan saya Allah. Lapasnya Allah. Tunggu dulu. Lapasnya Allah. Dalam ejaan Latinnya Allah. Sama seperti campur-campur bahasanya. Sama seperti ketika orang bule Anda tanya, Tuhan dalam bahasa mereka tulisannya Latinnya apa? G-O-D. Cara bacanya apa coba? Apa cara bacanya? God. Nah, God. G-A-D. G-A-D kan? Itu bahasa Inggris. Nah iya, sama. Allah itu bahasa Arab, Latinnya Allah. Nah, itu kan? Allah kan? Nah, sekarang beda tidak? Kan? Beda tidak God? Beda tidak God dengan God? Beda. Apa bedanya? Sementara tulisannya God. Ya God itu G-O-D, itu dibaca God. Nah, beda enggak? Beda. Itu kan bahasa Inggris. Apa yang beda? Apa yang beda? Cara membacanya kan bahasa atau Inggris. Cara membacanya atau hurufnya yang beda? Contoh, gini saya contohkan. Apanya yang beda? Cara bacanya atau hurufnya? Kalau God itu memang dia berbahasa Inggris dari awal sampai akhir dia bahasa Inggris. Nah, kalau ini Allah ini contoh. Allah itu bahasa Arab atau bukan? Allah itu bahasa Arab ya kan, atau bukan? Seperti ini contoh nih, yang walaupun dalam rupa Allah. Kalian bacanya beda, yang walaupun dalam rupa Allah. Ya, kenapa kami membacanya? Kenapa kami membacanya dengan sebutan Allah? Karena itu kaidah. Itu kaidahnya nggak bisa. Itu kaidah baku. Sama seperti God. Kaidah bacanya adalah God. Nggak bisa kau rubah itu. Itu kaidah bahasa. Jadi Allah itu kemanapun pergi, kaidah bacanya Allah. Kenapa Kristen membacanya Allah? Karena itu bukan punya dia. Itu milik orang Islam, dipakainya. Dari mana milik kamu itu?
Lalu dari mana kamu ambil kata Allah ini? Dari Bibel, Alkitab. Dari mana Bibelmu ambil kata Allah? Tanya sama LAI. Nah, protes sama orang itu. Begitu diskusimu sama aku. Begitu diskusimu sama aku. Kau suruh aku tanya kepada LAI. Bahasa Indonesia, kita bahasa Indonesia. Coba kau buka. Allah. Dinda Ardiansa masih bisa saya pakai bantuannya, Dek? Buka di KBBI. ALLAH itu apa? Mungkin belum sholat Oke, sorry. Bunda Rahma silakan, Bun. Minta tolong, Bun. KBBI ALLAH itu bahasa Indonesia atau bukan? Supaya orang-orang ini paham. Kamu Bang Juma, Allah itu bahasa apa? Enggak, itu bahasa apa? Tunggu, kita jelaskan di sini. Nanti Bunda Rahma yang buka KBBI langsung ya. Iya, sembari dia mencari KBBI-nya, aku tanya Allah itu bahasa apa? Allah itu nama Tuhan dalam bahasa Arab. Allah itu, ini Allah. Ya, kamu yang membacanya Allah karena kau curi dari Al-Quran. Itu bukan curi. Ini kan bahasa Indonesia. Coba nenekmu kiper. Siapa bilang bahasa Indonesia? Allah itu Allah. Coba kamu baca itu, coba. Nenekmu kiper siapa bilang? Coba baca tuh. Ada tulisan Allah itu. Coba ini baca. KBBI. Ini KBBI ini. Coba. Apa bacanya di situ? Kau yang baca. Allah adalah apa sih? Allah adalah Allah ALLAH itu. Allah ALLAH adalah sebuah nama, bukan ALLAH adalah sebuah nama, bukan jabatan dan merujuk pada nama Tuhan dalam bahasa apa? Dalam bahasa apa? Bahasa Arab. Nah, bahasa Arab. Nah, terus kenapa kamu pakai itu? Allah tadi, Kenapa kamu pakai? Pertanyaan saya. Kenapa kamu pakai? Kenapa kamu pakai? Itu pertanyaan saya. Kenapa kamu pakai? Kenapa saya pakai? Bentar, saya jelaskan. Kenapa saya pakai? Karena ada di Alkitab tulisannya Allah. Nah, kenapa Bibelmu pakai? Kamu protes ke LAI. Nah, itu masalahnya di situ. Ya itu. Masalahnya itu di situ. Udah jelas ya. Di Alkitab, ya kami baca semua ya. Orang Indonesia sudah tahu. ALLAH adalah nama bukan gelar. Penamaan terhadap Tuhan dalam bahasa Arab. Orang Indonesia semua sudah tahu. Jadi diam. Saya setuju ya. Jadi apa yang diam. Jadi apa yang diprotes oleh umat Islam dalam hal ini apologet Islam Indonesia terhadap Bibel itu adalah hak mutlak, benar, tidak boleh diragukan. Nah, sekarang kita lihat Theos. Coba diklik Theos, Bunda. Itu Theos tuh. Ini Theos ini. Kok lari ke Theos? Kita kan Oh iya dong, kan original teks kitabmu itu Theos, bukan Allah. Kita kan cerita Allah dan Allah. Nenekmu kiper, siapa tahu. Nah, coba Bun, tadi Theosnya itu merujuk kepada siapa? Tuhan atau dewa? Udah, kamu sudah tahu kan bahwa kamu tidak punya hak menggunakan kata Allah itu. Tidak ada hakmu menggunakan karena itu ternyata adalah Tuhan dalam bahasa Arab, bukan Tuhan dalam bahasa Indonesia. Iya, yang saya tanya itu kenapa kalau kamu bacanya Allah? Ya karena itu kaidah, itu bahasa Arab. Sedangkan bahasa Indonesia Allah, kalian baca Allah. Koclok itu Theos dewa tuh. Theos. Tuh. Di original Kau itu penyembah dewa. Tadi Anda lihat kan Wahyu 12 yang saya sajikan. Kalian itu penyembah dewa kan, penyembah roh kan kalian ini. Kalian itu penyembah roh kan? Iya kan? Nah, kalian penyembah roh, kalian penyembah dewa-dewa. Kalian penyembah makhluk yang keluar dari tanah. Udah, semuanya kena. Nggak ada lagi, mau lari kemana? Yang keluar dari tanah itu siapa? Tadi di dalam kitabmu itu dikatakan iblis. Yesus juga mengatakan yang dilemparkan keluar, kata Yesus, iblis. Itu penguasa dunia. Nah, yang keluar dari tanah mengatakan kepada aku telah diberi kuasa dunia. Itu siapa?
Yesus. Berarti Yesus adalah penguasa di bumi dan di surga. Berarti Yesus adalah penguasa di bumi dan di surga, bukan dari tanah. Berarti Yesus adalah Nanti kamu saya jelaskan, kamu nggak terima. Jawab dong. Karena Yesus mengatakan penguasa dunia itu iblis. Dan engkau mengatakan Yesus itu adalah penguasa dunia. Berarti Yesus adalah buka dalam Matius 28 jawabannya itu. Matius 28 18. Penguasa di bumi dan di surga, bukan dari tanah. Berarti Yesus adalah iblis. Betul. Thank you. Buka Matius 28 18. Itu keluar dari mana dia? Itu orang itu berasal dari mana dia? Baca setelah dulu. Ya, kepada aku telah diberi kuasa. Berkata, kepada aku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, bukan di tanah. Yang kamu sebut tadi ini, sebelum dia berkata itu dia keluar dari mana? Orang ini keluar dari mana? Allah itu datang dari roh Allah langsung dari surga. Ulang lagi. Orang tadi yang kau sebut Yesus itu, sebelum dia berkata itu dia keluar dari mana? Sebelum berkata? Iya, sebelum dia mengucapkan kepada murid-murid Yesus bahwa aku diberi kuasa langit dan bumi, itu dia keluar dari mana? Dia berasal dari Allah melalui Maria, bukan dari tanah. Jangan mengarang, Dinda. Kamu mengarang ajar kita orang. Penonton ini saya yang kamu tipu-tipu. Malu dia. Penontonmu saya. Dia keluar dari mana? Orang itu keluar dari mana tadinya? Keluar dari mana dia? Ayo, jujur. Yesus lahir dari Bunda Maria. Berasal dari roh Allah, bukan dari tanah. Itu yang kumaksud, Bukan itu yang kumaksud. Yang mengatakan kepada aku telah diberi kuasa langit dan bumi itu keluar dari mana tadinya? Ayo. Yesus itu ya dari Allah, dari surga. Yang keluar dari tanah itu iblis, Dinda. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Iblis. Yang bangkit pada hari ketiga. Yang bangkit pada hari ketiga itu bangkit dari mana? Dari mana? Dari kematian, dari dosa, dari maut. Dia keluar dari dia bangkit naik ke surga. Iya. Apa? Dia naiknya itu dari mana? Dari mana dia naik? Iya, dia bangkit sendiri. Dia kan Allah itu dari sendiri. Mana dia bangkit? Dari mana dia bangkit? Maksud dari mana ini? Dari mana bangkit gimana? Astaga, Bunda. Pasti kau menghindari kata tanah. Pasti kau menghindari kata bumi. Kenapa? Karena iblislah yang keluar dari tanah. Iblis keluar dari tanah, betul. Yesus itu bukan keluar dari tanah. Lalu keluar dari mana Yesus? Lalu Yesus keluar dari mana pada hari ketiga? Keluar dari mana? Dia berasal dari surga, yaitu roh Allah. Keluar dari hotel? Apa? Keluar dari hotel? Dari surga, Dinda. Kok bisa? Dari surga. Keluar dari kelambu? Hah? Kok bisa? Apa? Keluar dari tenda pramuka? Hah? Keluar dari kafe? Yang mana yang betul? Keluar dari villa? Kalau abang jelaskan, keluar dari restoran? Hei, yang kau sembah itu keluar dari restoran? Kamu udah panjang lebar sampai saya ingat. Mana? Ayo. Semakin tersiksa kalian, semakin tersiksa. Tersiksa. Justru saya kasih nengok kalian. Kulang lagi. Anda percaya nggak kalau iblis keluar dari tanah? Percaya nggak? Ya, percaya. Oke. Yesus keluar dari tanah atau keluar dari air? Hari ketiga. Yesus keluar dari mana? Dari tanah atau dari air? Yesus bangkit dia. Bangkit dari air atau bangkit dari tanah? Gak ada dikubur, dia dalam goa. Mati. Nah. Apa kamu bilang? Dia keluar dari mana? Setelah dia disalibkan, kamu bilang apa? Kamu bilang barusan apa? Dan di hari ketiga dia bangkit ke surga. Dia tidak ada di mana? Dia keluar dari mana? Dia di mana? Keluar dari mana? Dalam gua. Anda boleh baca 2 Petrus 2. Tidak ada dia dikuburkan dalam tanah. Dengar. Anda mengatakan bahwa itu salah semua.
Anda mengatakan bahwa Yesus keluar dari tanah atau keluar dari gua? Dari gua. Oke, kita baca 2 Petrus 2 nomor 4. Sebab jikalau Tuhan tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan iblis ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Berarti, ya, Yesus keluar dari mana? Gua kan? Gua. Bukan tanah. Yesus keluar dari gua. Yang dilemparkan ke gua siapa? Yang dilemparkan masuk ke gua tadi siapa? Yesus lah. Di dalam 2 Petrus 2 nomor 4 yang dilemparkan Tuhan ke gua itu siapa? Dilemparkan ke gua. Yesus mati dibuat ke gua. Bukan dilemparkan. 2 Petrus 2. 2 Petrus 2 Tuhan melemparkan. Artinya Tuhan memasukkan iblis ke dalam gua. Yesus keluar dari gua. Mana datanya Tuhan masukkan iblis dalam gua? 2 Petrus 2 nomor 4. Oke, baca ya. Awas kalau tidak ada. 2 Petrus. Sakitnya hati. 2 Petrus berapa? 2 ayat 4. Sakitnya tuh di sebab jikalau Allah tidak menyayangkan mereka yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan mungkin menyerahkan dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Di mana dia? Di mana? Itu disimpan di gua atau bukan? Malaikat-malaikat. Iya, apa itu iblis kan? Tidak ada dikatakan iblis. Malaikat-malaikat yang berbuat dosa. Apa itu namanya? Kalau malaikat berbuat dosa, apa namanya? Ya kamu bilang kan iblis. Dia malaikat. Iya. Kalau malaikat yang berbuat dosa apa namanya dalam agama Kristen? Malaikat yang berbuat dosa. Namanya apa kalau dalam Kristen? Dia tetap malaikat, tapi dia berbuat dosa sama dengan manusia. Sama seperti manusia. Manusia berbuat dosa ya tetap manusia. Inilah yang dikatakan. Bentar, ada telepon bentar Bang Juma, bentar. Enggak ada telepon bentar. Iya. Yesus keluar dari goa. 2 Petrus 2 nomor 4, iblis dilemparkan ke goa. Yesus keluar dari tanah dan kubur, bangkit dari kubur. Jelas, Wahyu 12 nomor 9. Jelas sekali bahwa iblis dilemparkan ke dalam kubur. Yesaya 14 nomor 15, iblis dilemparkan ke dalam kubur. Sadarlah kawan-kawan. Sadar. Oke. Gimana tadi? Sadarlah. Jadi Yesus keluar dari kubur atau keluar dari gua? Bukan. Pernyataanmu tadi kamu bilang Yesus itu datang dari tanah. Mana? Di mana datanya? Jadi Yesus ini dikubur bukan di tanah. Yesus itu berasal dari Roh Allah yang datang dari surga. Bukan dari tanah. Yang keluar dari tanah hari ketiga itu siapa? Yang keluar dari tanah, dari goa. Mana ada di tanah? Yang keluar dari goa, Seng. Diganti sama goa. Ayo. Setelah Yesus mati. Seorang generasi, ayo. Nah, setelah dia mati ditempatkan di goa selama 3 hari dia bangkit ke surga. Setelah itu yang masuk ke dalam goa siapa? Yang dilemparkan ke goa siapa? Dia tidak dilemparkan tapi dikuburkan dalam goa. Dikuburkan dalam goa sama aja. Berarti dia masuk ke dalam goa kan? Kalau dilemparkan itu dilempar. Ini kan dikuburkan. Iya, tadinya kan dilempar. Di dalam Lukas 10:18 Yesus sendiri mengatakan, aku melihat iblis turun dari langit berupa cahaya, turun ke bumi kan? Turun ke bumi. Yesus sendiri yang mengatakan itu. Nah, berupa cahaya loh. Yang datang kepada Paulus berupa apa? Berupa air atau berupa cahaya? Cahaya. Cahaya. Berarti yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Maria berupa apa? Yang datang kepada Maria berupa pada malaikat, berupa malaikat. Nah, menurut Paulus, malaikat bisa nggak? Iya. Sekarang pertanyaan saya, menurut Paulus bisa nggak iblis itu menjadi malaikat terang? Bisa nggak? Menurut Paulus? Iblis jadi malaikat terang? Bisa. Itu katanya nabi palsu. Bisa. Bukan nabi, jadi malaikat. Jadi malaikat. Iya, jadi malaikat. Bang Juma. Jadi kamu malaikat. Pandai nih, isi Alkitab jadi tahu. Malaikat. Jadi malaikat. Tapi kamu tersebut nabi-nabi palsu. Kan jadi malaikat. Ini. Kan jadi malaikat. Tahu isi Alkitab.
Tapi yang kamu datang, balik-balikkan yang orang nampak, tersesat. yang nampak di dalam kubur tempat Yesus itu malaikat kan? Malaikat kan? Ya. Dari mana kemudian Markus tahu kalau itu malaikat? Dari mana Markus tahu malaikat? Kan dia berkilau. Nah, kan iblis juga bisa berubah jadi cahaya. Kan cahaya itu berkilau itu kan iblis. Nah, sedangkan iblis bisa berubah menjadi malaikat terang. Ayo. Pada saat itu di situ dikatakan tidak ada iblis tetapi malaikat terang. Iya, bukan saya ngerti. Tapi di dalam Bible, iblis pun bisa nampak seperti malaikat terang. Ayo. Iya, tapi bukan dalam cerita itu iblis ada di situ. Dari tapi mana? malaikatnya ada Dari di mana situ. Anda tahu? Dari mana Anda tahu? Dari mana Anda tahu? Karena dia menunjukkannya bahwasannya yang mati itu adalah Yesus akan bangkit di hari ketiga. Bagaimana kalau misalnya Yesus ini juga adalah hadiah dari mereka, dari malaikat, ya, dari iblis yang berupa malaikat ini? Ayo. Hadiah apa? Nah, tadi kan sudah Anda tahu bahwa iblis berencana membunuh Yesus. Apa tujuannya? Ayo. Apa tujuannya? Tujuan iblis membunuh Yesus agar Yesus mati. Lalu? Tetapi Yesus tidak mati dan dia bangkit. Makanya iblis tujuannya untuk bangkit. Apa tujuannya? Apa tujuannya bangkit? Apa tujuannya Yesus? Bilang yang mati itu bukan Yesus. Apa tujuannya iblis kemudian merekayasa cerita itu? Apa endingnya? Apa ending yang ingin dituju oleh iblis? Ketika iblis kemudian bersekongkol membunuh Yesus, apa endingnya yang ingin mereka inginkan? Ayo. Iblis itu malu, jadi dia merekayasa seolah-olah Yesus tidak mati di kayu salib. Iblis malu? Ya. Iblis malu atau justru iblis keluar berpura-pura jadi Yesus? Ayo jawab. Iblis yang malu merekayasa seolah-olah iblis malu. Iblis malu atau iblis berhasil merubah diri menjadi Yesus? Ayo. Iblis itu Bang Dinda, dia malu karena dia iblis malu atau iblis berhasil memakai nama Yesus. Ayo. Mau membuat Yesus mati, rupanya Yesus bangkit. Iblis malu, iblis malu atau iblis berhasil muncul memakai nama Yesus. Dia Ayo. mengatakan Yesus itu diganti atau diserupakan. Yesus malu atau apa? Iblis malu atau iblis berhasil menampakkan diri dalam wujud Yesus. Ayo. Tidak ada itu. Markus 16 mana? Nomor Coba 12. baca. Yesus ya. menampakkan diri dalam rupa lain. Kita baca Markus berapa? 16:12. Kita baca Markus 16 ayat 12. Baca. Nih saya baca quote-quote ya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada dua orang dari mereka. Dari mana Markus tahu? Dalam perjalanan keluar kota. Oke. Terus Itu yang muncul di situ rupa Yesus atau bukan rupa Yesus? Sesudah itu ia menampakkan dirinya dalam rupa yang lain kepada dua orang. Iya. Pertanyaan saya, rupa lain atau rupa Yesus? Iya, ikan dia nih. Sesudah ia menampakkan dirinya. Berarti Yesus. Sesudah Yesus menampakkan dirinya. Iya, dalam rupa Yesus atau dalam rupa lain? Iya, rupa Yesus. Iya. Rupa Yesus. Masolang generasi. Itu menurut Markus rupa lain. Coba rupa baca. Lain atau rupa Yesus? Baca pelan-pelan. Bentar saya baca. Baca. Bentar saya baca. Baca. Ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada dua orang dari mereka. Ketika keduanya dalam perjalanan ke kota itu. Itu siapa? Itu siapa? Mana itu siapa? Yang menampakkan diri itu siapa? Yesus. Iya. Dalam rupa Yesus atau siapa? dalam rupa lain? Bentar saya tanya dulu. Sesudah itu iya. Iya ini siapa? Yesus katanya. Ya udah Yesus lah. Sekarang pertanyaannya. Dia menampakkan diri dalam rupa Yesus atau rupa lain? Kalau di sini dikatakan rupa lain. Nah, berarti itu bukan rupa Yesus kan? Bentar Bang Juma, ada telepon bentar. Bentar. Ini dengar nih, ini. Halo. Allahu Akbar. Dari mana sih Bang? Tunggu. Bentar. Ayo kau ditelepon sama Yesus itu.
ditelepon sama Yesus yang keluar dari tanah. Jangan kau hadapi Bang Suma. Usia Bang Suma itu lebih tua daripada kemudian Pilatus. Dia itu cuman pura-pura aja turun dari langit menjadi anak muda yang ganteng. Sebenarnya usianya itu udah lebih 10.000 tahun itu. Jangan kau lawan dia. Kau turun dari komalnya. 2 Korintus 11:14, 2 Korintus 14. Sebab iblis pun menyamar sebagaimana iya, menyamar 2 dia. Korintus 11. Aduh, apa? Menyamar. Ternyata menyamar. Oke lah, bukan yang menyamar. Malaikat itu, iblis itu tidak menyamar jadi malaikat. Oke. Lalu di mana pernah terjadi ada iblis menyamar malaikat? Kita minta pertanggungjawabannya si Markus melalui antek-anteknya Bang XL. Dari mana Markus tahu kalau itu Yesus? Padahal yang tampil di situ bukan wujud Yesus. Dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus sedangkan yang muncul di sana bukan Yesus? Ayo, misalnya nih, ada orang mencatat, lalu kemudian Bang Suma menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa Bang Handi. Dari mana penulis tahu kalau itu adalah Bang Suma dalam rupa Bang Handi? Jangan sampai Bang Handi beneran. Dari mana penulis tahu kalau itu Bang Suma dalam rupa Bang Handi? Sementara Markus tidak pernah melihat Yesus asli. Sakitnya tuh di sini. Kalau Markus pernah melihat wajahnya Yesus, lalu Markus melihat lagi orang yang keluar dari kubur, kok beda? Bisa dia mengatakan dalam rupa lain karena dulu pernah dia lihat wajah Yesus, tapi kok beda ini rupa lain. Nah, Markus tidak pernah melihat rupa yang asli. Kemudian dia mengatakan, loh kok ini kok rupa beda dengan Yesus, rupa lain. Sedap. Korennya, Bang. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih teman-teman di YouTube. Ketawa ejekan atau ketawa kemenangan? Ketawa saja Bun. Ketawa, variasi ketawa. Kalau kan variasi barisan gerak, kalau ini variasi ketawa gerak. Wah, 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 wah. Maaf ya teman-teman, saya banyak bercanda, gak apa-apa, diselingi supaya gak terlalu tegang kan. Kasihan kan ya, kalau waduh ternyata selama ini aku salah. Ya Allah, bagaimana dengan anak saya yang sudah meninggal gara-gara saya ngajarin sesuatu yang salah kan gitu. Jadi mereka kan pasti tegang nih, tegang pasti. Karena ternyata aduh ini kalau benar ini apa yang dinarasikan oleh iblis ini, bahaya kita ini. Aduh bahaya ini. Nah jadi yang tampil di situ Yesus atau bukan Yesus? Mana tadi? Bentar. Ayat berapa? Ayat? Markus tadi. Iya, Markus. Iya. Markus. Oh, sorry. Ya, Markus. Markus 16. Ya, 12. Nomor 9. Oke, sudah nomor itu 9. menampakkan dirinya. Nomor 9. Tadi nomor 12, oke. Nomor 9. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mulai mengenalkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Nah, apa itu tanggapannya? Dari mana Markus tahu kalau yang tampil di situ adalah Yesus? Dari mana? Markus tahu kalau itu adalah Yesus. Ya dalam kitab ini kan dia mengatakan Yesus bangkit pagi-pagi pada. Bentar dulu, saya jelaskan. Dari mana Markus mengarang cerita kalau yang pagi-pagi buta yang menampakkan diri itu adalah Yesus?
Karena dia ada di kejadian di TKP. Nah, dari mana dia tahu kalau itu Yesus sementara dia tidak pernah melihat Yesus? Siapa nggak pernah lihat Yesus? Markus. Astaga Dinda, mati. Di mana Markus pernah melihat Yesus? Saya tanya dulu. Markus itu apakah murid Yesus? Bukan. Astaga. Kacau kita kacau. Astaga Bang Juma. Markus tidak murid Yesus katanya. Waduh. Iya. Markus murid itu. Yesus ada berapa? Bentar. Murid Yesus ada berapa? Ada 12. Ada nggak Markus? Ada nggak Markus? Coba bilang. Pertama siapa? Iya kamu yang sebutkan. Ayo sebutkan. Ada nggak masuk ini? Coba. Masuk nggak Markus? Ayo sebutkan namanya. Coba. Murid Yesus ada berapa? 12. Siapa? Ada coba. 12. Pertama Simon. Siapa itu? Simon. Kemudian siapa? Yohanes. Kemudian Yakobus. Kemudian Andreas. Kemudian Tadeus. Kemudian yang satu Simon Petrus. Kemudian ada lagi Matius, Thomas, Bartolomeus. Kemudian ya itu Filipus. 12. Mana Markus? Ada enggak? Ya. Mana? Satu lagi Markus. Mana ada? Astaga Bang Juma. Kita hitung. Kita ulang. Simon Petrus. Oke? 1. Andreas. 2. Yakobus. 3. Yohanes. 4. Filipus. 6. Bartolomeus. 7. Thomas. 8. Yakobus. 9. Matius. 10. Tadeus. 11. Simon orang Selot. 12. Mana Markus? Mana? Apakah dia tidak ada pada saat itu? Baru tahu kalau Markus itu bukan murid Yesus ternyata Markus bukan murid Yesus. Rasul Petrus itu murid Yesus, sedangkan Markus ini muridnya Petrus. Makanya dia bersama-sama dengan Yesus. Sekarang yang saya tanya, yang kamu bilang tadi Markus itu murid Yesus, ternyata bukan. Ya murid Yesus karena dia pengikut Yesus sama dengan murid-muridnya. Keseleo lagi. Karena ada Rasul Petrus di situ. Keseleo lagi. Terjebak lagi. Salah lagi. Ayo. Nah sekarang karena dia bukan murid Yesus, dari mana dia tahu kalau yang menampakkan diri kepada Maria hari Minggu pagi itu Yesus? Dari mana dia tahu? Ayo jawab. Nah, saya jelaskan. Nah, Markus ini adalah muridnya Rasul Petrus. Apakah Rasul saya Petrus tidak urus itu? Saya tidak urus itu. Makanya saya disebut dengan dengar. Yang saya tanya, apakah Markus pernah melihat Yesus? Pernah lah. Di mana tertulis? Sampai penangkapannya pun dia ada di situ. Di mana? Ingat. Markus 14 ayat 51 sampai 22. Itu ayatnya. Bacalah. Ketika Markus 14 nomor 55, baca nomor 51. Baca nomor 50. Baca nomor 50. Baca nomor 50. Nomor 50 kau baca. Ya. 50. Kamu bilang enggak ada yang menengok Yesus, tidak nampak Yesus. Nomor 50. Baca nomor 50. Bang Juma. Bentar. Nomor 50. Markus 14 50 kau baca. Saya baca dulu. Yang bernarasi saya. Tenang, biar saya baca. Silakan. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai selai kain dan menutupi badannya. Apa hubungannya? Nomor mereka 50. hendak menangkapnya. Nomor 50 kamu baca. Nomor 50. Nomor 50. 5. Tanya, bentar dulu. Siapa ini anak seorang muda? Kenapa langsung 52? 50 dulu. 50. Baca 50. 51. 52 aku baca. Oke, aku baca ya. Nah, saya baca, saya bernarasi, jangan bantah dulu, biar tenang. Silakan. Berkondusif, tenang. Saya baca ya, ada 50 ya. Ya. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Kenapa cepat kali kau baca? Pelan-pelan. Kau baca pelan-pelan. Baca pelan-pelan. Aku kayak Paulus aja liciknya. Baca pelan-pelan. Baca pelan-pelan. Ulang. 50 kan, dari 50 ya.
Oke. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ayat 51. Ada semua murid. Diam dulu, saya baca dulu. Semua murid. Biar kondisif, diam dulu. Semua murid. Diam dulu. Ayat 51-nya ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai selai kain yang menutup badannya mengikuti dia. Mengikuti Yesus kan? Mereka hendak menangkapnya. Tetapi yang melepaskannya dan dari lengan tangan telanjang. Siapa yang anak muda ini? Seorang muda ini? Yesus. Siapa? Yesus. Coba kau baca pelan-pelan. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya. Mengikuti dia. Siapa yang menggunakan kain lenan? Mengikuti Yesus. Mereka hendak menangkap. Tidak ada kata Yesus di situ. Tidak ada kata Yesus di situ. Tidak disebut kata Yesus di situ. Tidak ada kata Yesus. Siapa seorang anak muda itu? Tidak ada kata Yesus di situ. Dia sini mengikuti dia. Wah, dia tidak dikatakan Yesus. Siapa yang disalibkan? Oke, siapa yang disalibkan? Sekarang pertanyaannya saya tanya dulu, Bang Juma. Siapa yang disalibkan? Kita ingin cari tahu kan? Kita ingin cari tahu siapa yang menggunakan kain lenan, bukan? Siapa yang disalibkan ini? Yang disalib itu adalah pengganti Yesus. Oke, penyesat. Itu gue bilang itu malu. Makanya mereka yang menggunakan dengar. Sekarang yang menggunakan kain lenan itu siapa? Yang menggunakan kain lenan siapa? Makanya saya tanya siapa coba? Yang menggunakan kain lenan siapa? Yang menggunakan kain lenan siapa? Saya bertanya sama Bang Juma siapa? Seorang muda itu mengenakan kain lenan siapa? Yesus kan udah ku bilang Yesus. Yesus pula. Kenapa saya mengatakan Yesus? Dengar, karena hanya Yesus yang menggunakan kain lenan. Astaga. Ayo. Ada seorang semua anak muda menggunakan selai kain lenan. Mana dalilnya? Dalilnya. Ya, silakan. Di situ mana dalilnya? Pada zaman itu ada semua menggunakan kain lenan. Mana dalilnya? Dalil, saya butuh dalil. Bang Junga. Saya butuh dalil. Sementara Yohanes 13 nomor 4. Yesus melepaskan, dengar. Yesus melepaskan jubahnya lalu menggunakan kain lenan. Siapa yang menggunakan kain lenan? Saya baca sampai 53 ya. Siapa yang menggunakan kain lenan? Tunggu dulu. Siapa yang menggunakan kain lenan? Itu. Aduh. Dah, kau turun. Kamu turun atau kau mau mendengarkan saya? Kamu turun atau kau mendengarkan saya? Makanya kalau diskusi kondusif. Makanya kalau kondusif itu kan saya bertanya, siapa yang menggunakan kain lenan? Anda pada saat itu semua menggunakan kain lenan. Mana dalilnya? Nih ayat 51. Oke, silakan. Nah, oke, saya baca ya. Tenang, jangan ini. Aku ngomong, saya kamu minta ngomong. Dalil. Saya akan ribut kalau kau hanya nyerocos tanpa dalil. Mana dalilnya? Semua pemuda menggunakan kain lenan. Aku jelaskan, baru kamu membantah. Ini belum siap dibaca udah membantah. Mana dalilnya semua pemuda menggunakan kain lenan? Mana? Iya, biar saya baca. Tenang. Dan ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai. Seorang, berarti satu orang kan? Iya, dengar dulu. Astaga. Tenang, biar saya baca. Biar kondusif, tenang. Aku ngomong, kamu diam. Kamu ngomong, saya diam. Saya minta dalil. Iya, tenang, bersih baca. Tipuanmu yang mengatakan semua pemuda menggunakan kain lenan. Iya, biar dibaca dulu, tenang. Yang kamu bilang kalau sampai tidak ada dalilnya, mulut ayat 53 ini. Jariku merogoh, mulutmu masuk, habis itu kurobek. Nenek lu pikir. Tenang dulu, bersih baca. Mana dalilnya, mana? Bentar. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai selai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya. Menangkap siapa? Yesus. Oke. Tetapi yang melepaskan kainnya dari bentar dulu dan lari dengan telanjang. Kemudian Yesus dibawa. Yesus dibawa menghadap imam besar. Berarti kan dia ditangkap itu Yesus, disalibkan itu Yesus, bukan orang lain. Lalu itu narasi siapa? Itu narasi siapa Yesus ditangkap? Itu narasi siapa? Yesus dibawa. Markus ini kan kita Markus. Dari mana Markus tahu kalau itu Yesus? Karena dia ada pada waktu penangkapan itu. Tadi Markus sendiri mengatakan seluruh murid lari meninggalkan Yesus.
Emang Markus itu tadi murid siapa saya bilang? Ya mulai ngaku sendiri. Ternyata Markus bukan murid Yesus. Thank you. Markus itu murid Rasul Paulus. Mengaku dia. Seluruh murid lari meninggalkan Yesus. Nah, terus dari mana Markus tahu? Sementara Markus kalau murid ikut lari. Muridnya Rasul Petrus masih ada di situ dalam penangkapannya. Semua murid Yesus lari. Sementara kamu mengatakan Markus adalah murid. Markus ikut lari enggak? Rasul Petrus. Murid. Berarti Markus tidak ikut lari. Tidak, karena dia ada di tempat kejadian di TKP. Oke, kita terima. Yang ditangkap itu murid Yesus. Oke, teman-teman, dia sudah akui Markus bukan murid Yesus. Tetapi murid Rasul Petrus. Nah, sekarang muridnya Petrus apakah muridnya Yesus juga? Bukan. Ya. Bukan. Siapa? Muridnya Petrus apakah termasuk muridnya Yesus? Iya. Berarti lari juga dong Markus. Kan dikatakan di sini murid-murid Yesus yang 12 tadi, bukannya muridnya Rasul Petrus. Loh, bagaimana ceritanya ini? Dengar nih, ayat 50 saya baca. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan. Karena apa? Dia takut ke-12 murid mereka. Bukan si Markus. Ya, berarti Markus tidak termasuk murid Yesus kan? Dia murid Rasul Petrus. Berarti bukan murid Yesus. Bisa juga dia murid Yesus karena kalau dia murid Yesus berarti ikut lari. Yang lari itu ke-12 muridnya yang mau ditangkap. Tidak ada, semua murid. Kok baca lagi? Semua murid itu berarti sebanyak muridnya, 5.000 orang muridnya. Iya, lari semua. Itu dalil. 5.000-nya lari. Makanya itu dalilnya begitu bunyinya. Jangan ada 5.000. Yang lari itu hanya ke-12 muridnya. Di mana dikatakan bahwa yang lari cuma 12 murid? Di mana tertulis yang lari di mana tertulis yang lari cuma 12 murid? Oke, saya tanya murid Yesus siapa? Ini murid Yesus. Katanya tadi Markus murid Yesus berasal dari Petrus. Berarti kalau Markus murid Yesus berarti dia lari juga. Nah, kalau dia lari dari mana Markus tahu? Ayo. Maksudnya murid yang selalu dekat dengan Yesus itu. Alah, pandai-pandaian kau ini, pandai-pandaian. Pandai-pandaian kamu ini, pandai-pandaian. Sekarang permasalahannya adalah dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus yang menampakkan diri? Ayo, dari mana? Karena dia ada di tempat kejadian. Bukannya murid Yesus semuanya pada lari. Markus itu muridnya Rasul Petrus. Dia berarti ada di bukan TKP. Muridnya Yesus. Berarti dia tidak termasuk murid Yesus. Murid Yesus itu banyak, tetapi yang dekat dengan Yesus 12 orang. Semua murid melarikan diri. Ayo. Muridnya itu 12 orang yang dekat sama dia. Semua murid katanya semua murid. Berarti semua murid 5.000 orang muridnya lari semua. Ya, kalau di situ 1 juta ya lari semua. Itu narasi Markus. Mungkin lah kalau lari mungkin semua, pula. Kenapa kamu yang menjelaskan itu? Kenapa kamu yang mengatakan itu? Sementara Markus sendiri sang pengarang mengatakan semua murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Ayo. Hei. Muridnya yang 12 ini karena bersama-sama bisa semua murid berarti Yesus Petrus berarti Markus tidak termasuk murid kan? Dia murid Petrus. Kalau dia murid dia ikut kabur. Murid yang dekat dengan Yesus 12 orang ini tadi yang mau ditangkap. Tidak ada diceritakan. Semua murid lari meninggalkan Yesus. Ayo. Iya, muridnya hanya 12 itu yang dekat sama berarti dia. Petrus bukan muridnya. Petrus itu Markus itu muridnya Petrus. Kalau dia muridnya Petrus, enggak urus. Sekarang dia murid Yesus atau bukan? Murid Yesus. Berarti dia juga ikut lari. Tidak, dia ada di tempat semua murid lari meninggalkan Yesus. Semua murid lari meninggalkan Yesus. Pada saat Yesus ingin ditangkap, semua muridnya meninggalkan Yesus. Dah selesai. Sekarang tolong tunjukkan di mana semua murid menggunakan kain lenan. Silakan. Di mana semua murid menggunakan lenan? Ya. Mana ada saya bilang begitu Bang Juma? Tadi kau mengatakan pemuda-pemuda pada saat itu menggunakan lenan semua. Pada saat itu bukan murid Yesus. Nah, sekarang kau tunjukkan di mana kemudian dituliskan bahwa murid Yesus atau pemuda-pemuda saat itu menggunakan kain lenan. Mana dalilnya?
di sini kan ada seorang pemuda. Ya, siapa itu? Siapa pemuda itu? Markus. Hah? Markus yang lari telanjang? Markus, karena dia ada di TKP. Di sini dikatakan. Jadi maksud lo yang melepaskan kain lenan dan lari dengan telanjang itu Markus. Ya. Nah, dari mana kemudian Markus? Dengar. Ada seorang pemuda. Iya, oke. Itu Markus kan menurutmu? Itu Markus kan? Ya. Kenapa Markus tidak mengatakan aku melepaskan kain lenan lalu aku berlari? Ayo. Mengapa tidak dikatakan Markus gitu? Ya kan Markus katanya sang penulis yang lari telanjang. Ayo, mulai ngaco kau kan? Mulai ngaco. Mulai ngaco. Ada telepon. Ada telepon. Bentar dulu. Mulai ngaco kau kan? Mulai ngaco. Ayo. Markus itu juga menjadi pembantu misi Paulus dan Barnabas, namun sebab negara mereka. Nah, ini dia. Saya bilang. Apa Markus itu ada di kejadian pas penangkapan Yesus. Oke, dan dia lari dengan telanjang menurutmu kan? Markus lari dengan telanjang kan? Membantu Yesus pada saat itu. Dan dia lari kan dengan telanjang? Markus? Ya. Terus kenapa Markus masih tahu kejadian setelah dia lari? Kenapa dia masih menulis? Imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian. Ayat 51-nya dia berkata, dia ada saat penangkapan itu. Iya, setelah penangkapan dan dia menggunakan kain lenan, lari nggak dia, Markus? Begini ceritanya, begini. Dia ada dalam penangkapan itu, dia melepaskan kainnya dan diberikan pada Yesus, baru dia lari karena dia telanjang. Lari. Karena setelah dia lari telanjang, apakah dia masih tahu kasus setelahnya yang terjadi terhadap Yesus? Pada pas penangkapan itu dia ada di situ, setelah itu dia pergi pulang. Setelah dia pergi pulang, dia masih tahu nggak apa yang terjadi terhadap gurunya? Tidak tahu, karena dia udah pulang kan. Terus kenapa dia masih tahu, masih bernarasi kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar? Dari mana dia tahu? Ya kemudian mungkin dia kan gini. Kemudian Yesus bawa menghadap imam besar, lalu semua ada berkumpul di situ. Berarti dia setelah mengetahui dia telanjang, dia mengambil pakaian di rumah. Kenapa kau mengatakan mungkin? Dia sudah pergi, lalu diceritakan, lalu semua imam kepala dan tua-tua berkumpul di situ. Dari mana Markus tahu? Tadi udah lari. Dia udah lari karena dia. Saya tanya. Terus kenapa dia masih menarasikan cerita berikutnya? Kenapa dia masih menarasikan cerita berikutnya? Dia lari dia, pokoknya dia sudah lari karena dia ketakutan ingin ditangkap. Saya tanya dulu karena dia ingin ditangkap. Mana? Salah kamu itu. Nah, terus kenapa dia lari? Karena dia telanjang, dia lari mengambil pakaiannya. Ada seorang pemuda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk baca ayat 52-nya. Mengikuti dia. Oke, saya baca ayat 52-nya. Tetapi dia melepaskan. Baca 52. Tetapi dia melepaskan. Dia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Kenapa dia lari? Karena dia telanjang. Bukan karena dia takut ditangkap. Karena dia mau ditangkap. Mana ada dia ditangkap di situ? Baca nomor 51-nya. Baca 51. Mana? Coba ada seorang muda yang pada waktunya memakai kain lenan untuk menutup badan mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya. Mereka hendak menangkapnya. Menangkap yang menggunakan kain lenan. Supaya mungkin dia kencang. Supaya dia kencang lari, kayaknya dibuka. Supaya bisa langkah 1000. Karena dia telanjang juga. Bagaimana nih? Dia telanjang juga dua-duanya. Tidak, dia tidak lari. Dia bukan lari karena telanjang. Dia justru mengungkapkan kainnya. Dia ingin ditangkap. Lalu tetapi dia melepaskan kain lenan yang ada pada dirinya dan lari dengan telanjang. Biar kencang lari. Biar kencang lari. Karena juga telanjang dia lari. Apa hubungannya Cak Kongkong? Ayat 52 ini kamu baca. Itu kurang waras berarti. Aku telanjang biar aku lari. Bodoh. Kenapa dia lari kemudian hanya dia mengasih pakaiannya kepada Yesus dan dia lari telanjang. Mana dalilnya dia mengasih pakaiannya kepada Yesus? Mana dalilnya?
selai kain lenan untuk menutupi badannya mengikuti dia. Mana dia berikan Yesus mana? Kainnya dan lari dengan telanjang. Mana dia kasih kain lenan itu kepada yang ditangkap? Mana dalilnya? Kau ngarang cerita. Terus tadi kau mengatakan bahwa semua pemuda pada zaman itu menggunakan kain lenan. Mana dalilnya? Tidak ada. Mana dalilnya? Terus ada seorang muda. Mana dalilnya pemuda-pemuda saat itu menggunakan kain lenan? Gak ada. Yang ada cuman Yesus menggunakan kain lenan. Sejenak sebelum perjamuan kudus terakhir, di dalam Yohanes 13 nomor 4, Yesus melepaskan jubahnya dan menggunakan kain lenan. Yang menggunakan kain lenan itu bukan Yesus, tetapi ada seorang muda yang pada waktu itu memakai Coba kau baca. Berani enggak kau baca Yohanes 13 nomor 4? Berani enggak? Bentar ini kau baca lu ayat 51-nya. Ada seorang muda yang pada waktu itulah pemuda itu yang menggunakan kain lenan yang sedang kita cari, Lul. Kenapa kamu cari Yesus? Yang kita cari yang menggunakan kain lenan cuman Yesus. Ini ada seorang muda, bukan yang ditangkap. Itulah Yesus, anak muda itu yang menggunakan kain lenan itu. Kenapa tidak dibuat di situ? Yesus ditangkap pada waktu itu mungkin. Kenapa tidak buat Yesus? Kenapa sekarang begini. Seorang muda? Oke, sekarang begini. Yesus dengan murid-muridnya berapa jumlahnya? 13. Seluruh murid lari. Tinggal berapa yang tinggal? Yesus aja lah. Loh, kan ada muridnya satu bergabung dengan tentara Romawi. Siapa namanya? Yudas. Berapa yang lari? 11. Terus yang lari yang menggunakan kain lenan ini siapa? Seorang muda. Hanya tinggal dua kandidat. Kenapa di sini tidak dibuatkan tinggal dua kandidat. 11 murid sudah lari. Tinggal 2 kandidat, Yesus dan Yudas. Apakah mungkin Yudas mau membuka helai pakaian untuk menutupi badan untuk Yesus? Saya ulang lagi. Dia pengkhianat. Saya ulang lagi. Coba. 11 murid lari. Tinggal berapa? Tinggal berapa murid? Tinggal 2. Yesus dan? Yesus dan Yudas. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, ketika Yudas ini bersama tentara Romawi, Yudas dikenal tidak sama tentara Romawi? Pasti. Kenapa mau ditangkap kalau itu Yudas? Kenapa mau ditangkap? Mana ada Yudas ditangkap? Nah, berarti tinggal 1 kandidat. Siapa kandidatnya yang menggunakan kain lenan? Jawab. Kalau memang Yudas, kenapa tidak ada ini? Sekarang kutanya samamu, ini tinggal Yesus yang kandidat ini. Yudas nggak mungkin katamu. Sekarang tinggal Yesus. Simpelnya gini. Tunggu. Yang menggunakan kain lenan siapa? Yudas tidak mungkin. Yang menggunakan kain lenan siapa? Seorang pemuda, di sini tidak disebutkan namanya. Tinggal 1 kandidat, tinggal Yesus. Pernah nggak Yesus diberitakan menggunakan kain lenan? Pernah nggak? Di sini dikatakan seorang pemuda, tidak disebutkan namanya. Yesus itu pemuda, memang betul. Tapi tinggal ada 2. Yudas dan Yesus. Yudas tidak mungkin. Sekarang Petrus. Sekarang adalah Yesus. Bentar. Apakah yang menggunakan kain lenan? Yang menggunakan kain lenan siapa? Yang menggunakan kain lenan siapa? Yang menggunakan kain lenan siapa? Pada waktu itu hanya 2 orang yang menggunakan lenan pada waktu Yesus salibkan. Di dalam Bibelmu yang diceritakan oleh pengarang kitabmu, Yohanes 13 nomor 4, hanya Yesus yang menggunakan kain lenan. Berapa Yohanes? 13 nomor 4. Silakan gue baca. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatnya pada. Di mana nasi orang? Di mana? Yesus itu seorang atau bukan? Yesus itu seorang atau bukan? Yesus itu seorang atau 2 orang? Yesus itu seorang atau 2 orang? Saya baca pelan-pelan. Bentar, saya baca pelan-pelan. Makanya jangan lalu bangunlah Yesus. Bentar, tenang. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Lalu ia mengambil mengambil helai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Di mana kata seorang? Yesus itu bukan seorang.
Ya Pak, ya diceritain dia sendiri. Di mana dia katakan hanya Yesus menggunakan sehelai kain lenan pada waktu di zaman dia. Di situ siapa yang menggunakan kain lenan tadi? Yang kau baca barusan? Hanya Yesus. Hanya Yesus. Hanya Yesus kan? Ada nggak cerita Markus menggunakan kain lenan? Ada nggak cerita Yudas menggunakan kain lenan? Ada nggak cerita murid lain menggunakan kain lenan? Ada nggak? Apakah Yesus yang pakai kain lenan? Di situ hanya Yesus yang disebutkan. Kucluk. Hei, saudara, coba baca baik-baik. Saudara, dengarkan saya, dengarkan. Ketika ada seorang maling motor, kenapa? Dengar. Seorang maling motor ketahuan ketika ingin ditangkap, maling motornya itu menggunakan kemudian helm dan helmnya tertulis bom. Oke? Sidang dimulai untuk diketahui siapa yang maling motor ini, dicari tahu siapa yang menggunakan helm merek bom. Dicari. Maka yang lari merek Yesus. Siapa? Siapa yang menggunakan dikatakan hanya Yesus? Siapa yang menggunakan helm tertulis bom tadi? Gawat kita nih. Di sini tengok. Ia mengambil sehelai kain lenan dan Dia itu siapa? Hanya Dia Yesus itu siapa? pakai kain lenan. Dia itu siapa? Yesus. Tolong kau tunjukkan di mana dalilnya Markus menggunakan kain lenan. Di mana? Kan tidak ada dituliskan. Di sini pun tidak ada. Berarti untuk sementara ini demi penyelidikan, siapa yang menggunakan kain lenan? Apakah hanya Yesus? Sementara ini yang kita temukan di Bible yang menggunakan kain lenan siapa? Yesus. Sengaja dia memperbodoh diri di Gurunda. Oke, udah ya. Udah. Jelas itu ya. Sudah. Jelas, sudah selesai. Tugas saya cuma memberikan kebenaran. Itu kan ya. Bukan untuk memuaskan Anda. Silakan Anda berpikir dengan cerdas. Silakan Anda renungkan apa yang sampaikan. Kalau saya salah, tolak. Tapi kalau ada kebenaran itu renungkan. Udah Bang, udah. Saya ada kegiatan. Seperti Nabi palsu. Kita mau tutup. Saya mau tutup. Panas dia, langsung singgung nabi palsu. Dasar memperbodoh diri memang kalian.